Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, mari kita awali majelis ilmu ini dengan kita baca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Baik, insyaallah para santri muslimin muslimat dan para hamba Allah sekalian yang senantiasa dimuliakan oleh Allah, kita melanjutkan pembahasan hadis Riyadhus Shalihin. Hadis masih di bab ikhlas dan menghadirkan niat. Sekarang kita akan bacakan dan membahas hadis yang ke-11 An Ibni Abbas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ini adalah hadis qudsi Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha katabal hasanat was sayyiat thumma bayyana dzalik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencatat semua kebaikan dan keburukan. Allah mencatat setiap amal kebaikan sekecil apapun dan amal keburukan sekecil apapun. Tsumma bayyana dzalik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan hal tersebut. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu 'indahu tabaraka wa ta'ala 'indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang bermaksud mengerjakan, hamma, itu ada niatan. Barang siapa yang bermaksud, punya tujuan, punya niatan untuk mengerjakan amal kebaikan. Ini kebanyakan ada orang nih, niat ingin berbuat kebaikan. Tapi apa? Falam ya'malha. Kemudian tidak jadi melakukannya karena ada alasan. Katabahallahu indahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala hasanatan kamilah. Dicatat sebagai satu kebaikan yang sempurna di sisi Allah. Nih, orang ketika ingin mempunyai niat kebaikan, beramal sholih, amal ibadah, amal kebaikan, yang sifatnya ini sunnah. Tapi apa? Ini merupakan keadilan Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah. Orang yang punya niat berbuat kebaikan namun tidak jadi melakukannya, maka Allah tetap mencatat niat baiknya sebagai satu pahala atau sebuah kebaikan yang sempurna. Sebaliknya, wa in hamma, dan jika dia niat bermaksud mengerjakan sesuatu amal kebaikan, fa'amilaha, kemudian dia mengerjakannya, ini punya niat untuk beramal kebaikan, kemudian punya kesempatan untuk melaksanakan, mewujudkan amal kebaikan tersebut, katabahallahu asyra hasanat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat pahala baginya 10 kebaikan, ini
satu amal kebaikan dibalas oleh Allah minimal 10 kebaikan ila sab'i mi'ah. Apa sab'i mi'ah? Berapa sab'i mi'ah? 700. Ila sab'i mi'ati di'fin, sampai 700 kali lipat. Ya. Jadi minimal pahala hamba ketika beramal kebaikan 10 kebaikan. Satu amal kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 kali lipat. Ila ad'afin katsirah, bahkan sampai ya perlipat gandaan yang tidak terkira. Ya, Masya Allah. Ini kalau kita jual beli berdagang dengan Allah, beramal kebaikan untuk Allah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Pahalanya yang akan didapatkan minimal 10 sampai 700 kali lipat, bahkan ya lebih dari itu tak terhingga, dan hanya Allah yang mengetahuinya. Namun sebaliknya, wa in hamma bisayyatin falam ya'malha, barang siapa yang dia ingin mengerjakan amal keburukan. Oh ini. Kalau tadi terkait tentang niat ingin mengerjakan amal kebaikan. Nah, sekarang kebalikannya. Ada orang yang niat ingin mengerjakan amal keburukan. Apa saja? Keburukan apa saja? Baik yang terkecil sampai yang terbesar. Ya. Sudah niat, falam ya'malha, namun tidak jadi melakukan amal keburukan tersebut, katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Yang dia tidak jadi melakukan kemaksiatannya, amal keburukannya, dikarenakan karena takut kepada Allah, bukan karena alasan yang lain, ya, bukan karena alasan yang lain. Maka apa? Katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat baginya satu kebaikan sempurna. Nih, luar biasa Allah. Ya, maha adilnya Allah di sini. Orang ketika berniat amal keburukan, kemudian tidak jadi melakukan amal keburukannya karena takut kepada Allah, karena Allah maha melihat sehingga dia sadar, kemudian dia tidak jadi melakukan amal keburukannya karena takut kepada Allah, maka apa? Karena dengan niat takutnya dia kepada Allah, kemudian meninggalkan sebuah kemaksiatan, maka di sini Allah memberikan pahala satu kebaikan sempurna. Ya. Wa in hamma biha, dan barang siapa yang berniat untuk beramal keburukan, fa'amilaha, kemudian dia mengerjakan amal keburukan tersebut, katabahallahu sayyi'atan wahidah, maka Allah ya akan mencatat baginya satu dosa, satu keburukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih. Nah, ini nih ya. Jadi kalau beramal buruk tidak jadi melakukan dan tidak jadi melakukan amal keburukan karena takut kepada Allah, maka dapat apa? Satu pahala kebaikan sempurna. Ini luar biasa. Kemudian kalau mengerjakan amal keburukan, ya, kemudian sudah niat mengerjakan amal keburukan, kemudian diwujudkan dengan amalannya, beramal keburukan, dikerjakan amal keburukannya, maka Allah akan mencatat satu dosa, satu keburukan. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh ya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, maka dari hadis ini ya kita bisa mengambil faidah hadis, ya, atau apa-apa yang kita bisa ambil pelajarannya dari hadis ini. Yang pertama adalah ya, barang siapa yang berniat melakukan kebaikan, maka dicatatlah baginya satu nilai kebaikan walaupun dia batal dalam melakukan amal kebaikannya. Ini merupakan kasih sayang Allah. Ketika kita punya niat kebaikan, saya mau sedekah kepada fulan, saya mau
tilawah Quran, saya mau nanti sholat sunnah duha, saya mau nanti ya bersedekah dan seterusnya lah ya. Namun ketika kita sudah niat, saya ingin sholat duha, ternyata datang orang tamu misalkan, sehingga apa? Yang tadinya kita niat sholat duha, ada tamu, mungkin sampai waktu zuhur, ya kan? Datang jam 10 misalkan, kita belum sholat duha, kemudian kita sudah niat, ya Allah, saya ingin sholat duha, sudah wudhu dan seterusnya, kemudian datang tamu, ya, maka apa? Akhirnya apa? Yang niatnya dari sholat duha, kemudian menjamu tamu dan seterusnya sampai zuhur, sehingga apa? Dia kelupa, ya, sehingga ketika niat amal kebaikannya tidak terlaksana karena sesuatu hal tadi, padahal dia sudah niat, maka niat ini tetap dihitung oleh Allah sebagai satu amal kebaikan yang sempurna. Niatnya tetap dicatat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penting kita, ya. Ya, beramal, berniat, ya, ikhlas karena Allah, ya. Meskipun kita tidak bisa mampu mengerjakannya secara langsung karena sesuatu hal, tapi pahalanya insya Allah akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena niat untuk melakukan kebaikan merupakan penyebab orang untuk melakukan kebaikan tersebut. Makanya kalau ingin melakukan kebaikan, dasarnya adalah niat. Dasarnya adalah niat. Sehingga apa? Ketika orang sudah niat, maka dia akan ya mewujudkan amalan atas apa yang dia niatkan. Oh, saya ingin sholat, niat dulu. Ya, niat dulu. Sehingga apa? Anggota tubuh yang kita rasakan, ya, karena hati kita sudah menyatakan saya akan sholat sunnah duha, saya akan tilawah Quran, ya, maka anggota tubuh ini akan merangsang, oh, nanti saya mau baca Quran, nanti saya mau sholat duha, nanti saya mau bersedekah, sehingga anggota tubuh ini diajak untuk bergerak, ya, taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena pendorong seseorang untuk beramal kebaikan adalah niat yang baik, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seseorang berniat kebaikan kemudian dapat terlaksana, diwujudkan amal kebaikannya, maka Allah akan memberikan pahala berapa tadi minimal 10 amal kebaikan, 10 pahala sampai berapa tadi? 700, bahkan tak terhingga ila ad'afin katsira. Bahkan tak terhingga. Ini terkait amal kebaikan. Sebaliknya, barang siapa yang bermaksud mengerjakan keburukan, kejahatan, tetapi kemudian membatalkan perbuatan jahatnya atau keburukannya karena landasan takut kepada Allah. Nih, misalkan nih, ya, ada orang ingin mencuri, ada orang ingin mabuk-mabukan, ada orang ingin berjudi dan seterusnya, berzina. Ketika ingin melakukan, sudah punya niat, saya ingin, misalkan ada seorang mau maling, mau berzina, mau mabuk-mabukan, mau bermaksiat. Kemudian dia tersadar, dia takut kepada Allah. Ya Allah, saya takut kepadamu ya Allah. Kalau saya berzina, ini dosa besar. Saya takut kepadamu ya Allah. Mau maling, dia teringat langsung. Ya Allah, Allah maha melihat. Meskipun tidak ada orang yang melihat, tapi Allah maha melihat. Kemudian dia meninggalkan, tidak jadi mencuri dan seterusnya. Tidak jadi karena dasarnya adalah takut kepada Allah. Maka ini yang akan dicatat satu pahala kebaikan yang sempurna. Kenapa? Karena dia sudah berniat keburukan, kemudian membatalkan, ya, membatalkan untuk tidak bermaksiat kepada Allah karena takut kepada Allah, maka Allah memberikan satu pahala kebaikan yang sempurna. Ya.
yang sempurna. Namun sebaliknya, ya, apabila seseorang ya berniat keburukan, ya, kemudian mengerjakan perbuatan buruk tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala mencatat baginya satu dosa atau satu keburukan. Ini Allah Maha Adil. Coba kalau hambanya berbuat kebaikan, minimal dapat pahala 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali. Tapi kalau hambanya berbuat dosa, Allah catat satu dosa. Allah catat satu. Ini merupakan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, ketika hambanya berbuat kebaikan, Allah minimal beri pahala ganjaran 10 kali lipat sampai 100, 700, bahkan sampai tak terhingga, tergantung keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika hambanya berbuat dosa, bermaksiat, ya, kemudian mengerjakannya tadi, maka Allah mencatat sebagai satu dosa. Ya, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mempunyai sesembahan yang begitu Maha Pengampun, yang sangat penyayang, Maha Penyayang kepada hambanya. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup ya, cukupkan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.